Mitra bisnis, ada wacana memberikan restoratif justice atau jalan damai kepada salah satu tersangka kasus penganiayaan David Ozora, yaitu AG, dengan mempertimbangkan karena masih di bawah umur. Selain itu, AG juga dinilai tidak menganiaya David. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik, Ibu Auli, jika dilihat dari sisi psikologis, bagaimana restoratif justice ini untuk pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, Bu? Jadi memang adanya perlindungan terhadap anak yang berkasus dengan hukum itu memang, atau undang-undang peradilan anak itu memang dibuat dengan salah satu pertimbangan bahwa anak itu sampai dengan usia tertentu yang disebutkan oleh undang-undang peradilan anak adalah usia 18 tahun, itu belum bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, ya. Sehingga dibuat satu undang-undang peradilan anak yang memang prosesnya berbeda dengan peradilan umum, begitu. Nah, kenapa ini ada dari sisi psikologis? Karena memang anak-anak pada masa itu adalah anak-anak yang belum bisa dikatakan dewasa. Pada masa itu yang dikenal ya dalam tahapan perkembangan, terutama pada usia akhir masa remaja ya, remaja akhir sebelum dewasa awal, itu biasanya mulai remaja itu biasanya pencarian jati diri, tahapan perkembangan secara psikososialnya yang kemudian mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai juvenile delinquency. Juvenile delinquency itu adalah perbuatan-perbuatan tindakan kriminal yang memang banyak dilakukan oleh anak-anak yang pada dasarnya itu tidak saja dari lingkungan, tetapi juga ada faktor dorongan dari dalam diri secara fisik gitu. Artinya begini, pada usia itu anak-anak itu kapasitas otaknya itu belum secara matang bisa melihat, bisa menganalisis suatu tindakan itu benar atau salah. Kemampuan otaknya itu juga belum bisa mengakomodir dia untuk bisa berpikir lebih jauh, lebih panjang daripada orang dewasa. Dia masih sangat hanya melihat apa yang ada di lingkungan sekitarnya, atau hanya cakupannya itu betul-betul masih terbatas. Ini bukan karena anaknya tidak paham, tapi memang kapasitas otaknya memang masih dalam tahapan perkembangan begitu kalau secara neurologi ya. Sehingga sangat mungkin anak-anak ini melakukan tindakan-tindakan yang buat kita itu di luar nalar begitu ya. Karena itulah perlindungan atau arahan dari orang tua sangat dibutuhkan pada anak-anak ini. Karena secara fisik tidak sedikit anak-anak ini sudah masuk pada tahapan perkembangan dewasa gitu ya. Secara fisik sudah matang, kekuatannya sudah besar ya, berbagai organ-organ reproduksinya dia juga sudah siap gitu ya. Sehingga ada dorongan-dorongan yang mungkin juga sudah seperti orang dewasa, tetapi kapasitas otaknya, kemampuan otaknya untuk berpikir lebih panjang, berpikir lebih jauh tentang resiko itu belum sampai kepada tahapan orang dewasa. Karena inilah anak-anak ini tidak bisa diberikan peradilan yang seperti pada orang dewasa begitu. Nah, bagaimana ini dampaknya ketika restoratif justice? Restoratif justice pada dasarnya memberikan efek yang baik begitu ya, di mana kemudian anak itu bisa mendapat refleksi gitu ya, apa sih, di mana sih kesalahannya dia, kemudian bisa meminimalisir trauma ketika dia harus diinterogasi oleh orang dewasa. Ini bagi pelaku ya, meminimalisir trauma ya, untuk berhadapan dengan hukum yang tidak mudah, berhadapan dengan orang-orang dewasa yang mungkin tidak pernah ada dalam bayangan dia, menakutkan dan sebagainya. Tapi dia akhirnya bisa tahu bahwa ini memang ada hal yang salah gitu jika hal ini dilakukan. Bagi korban pun sebenarnya ini juga cukup baik, di mana kemudian korban ini bisa melihat adanya penyesalan dari pelaku. Ya, anak-anak ini kan mereka masih anak-anak ya, kemudian tidak mendapat label ya yang akan dia sandang terus-menerus sampai dia dewasa begitu. Terutama pada kasus-kasus seperti pemerkosaan, yang itu kan akan terbawa terus ya. Ini ketika restoratif justice ini bisa menjadi lebih baik bagi kedua belah pihak gitu ya. Tetapi ada syarat restoratif justice. Restoratif justice itu hanya diberikan untuk tindak pidana ringan, misalnya pencurian dalam mungkin nyolong mangga tetangga, yang itu hal-hal yang seperti itu kan. Mungkin juga kalau misalnya tindakan kekerasan itu yang tidak menyebabkan keparahan secara fisik dan sebagainya. Tetapi pada kasus-kasus yang memang tindak pidana yang memang berat, jelas tidak bisa dilakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice itu baik, pada dasarnya restoratif justice itu ingin mengakomodir kebutuhan baik itu pelaku maupun korban keduanya, tetapi tindak pidananya harus dilihat. Tapi ada syarat
utama dari tindak pidana ini, begitu. Berarti masih di bawah umur tidak dapat dijadikan alasan untuk restoratif justice ya, Bu? Tidak bisa, karena syaratnya adalah syarat restoratif justice-nya dulu. Restoratif justice itu secara undang-undang memang diberikan untuk tindakan pidana yang sifatnya ringan, kan tindak pidana yang sifatnya berat, begitu. Adanya kedua belah pihak yang memang sepakat untuk melakukan restoratif justice. Kalau tidak sepakat ya tidak bisa, begitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.